wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah siang ini kita bisa hadir menunaikan tugas kita untuk sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah meridhai ibadah dan amal saleh kita. Kurang lebih 7 menit kami akan menyampaikan lanjutan membaca kitab Syu'abul Iman, cabang-cabangnya iman, yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Hari ini akan kita baca cabang iman yang ke-36, As-Syu'batun Sadisah Wassalasun, yaitu tahrimu qatlun nafs. Seorang yang beriman harus mengharamkan dirinya, harus menjaga dirinya jangan sampai melakukan apapun yang bisa berakibat kepada terbunuhnya seseorang, tercabutnya nyawa seseorang, baik nyawa orang lain maupun bahkan juga nyawa dirinya. Ini karena Islam memang ajaran yang sangat memperhatikan terjaganya nyawa, terjaganya nafas setiap orang. Kita berkali-kali sampaikan bahwa ada 5 wardus syariah, tujuan Allah turunkan syariat Islam. Salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa setiap manusia. Bahkan dalam satu ayat dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang menghilangkan nyawa, satu nyawa, atau melakukan kerusakan di bumi, itu sama nilai dosanya, nilai kesalahannya seperti membunuh manusia semuanya. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tapi siapa yang menghidupkan, memelihara, menjaga tetap hidupnya seorang nyawa atau satu nyawa, itu seperti memelihara, menjaga tetap hidupnya nyawa manusia semuanya. Betapa Islam menghargai sekali nyawa kita semuanya. Begitu juga dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, masih ayat Nisa 93, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima." Isinya sama, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia balasannya itu neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah marah padanya, bahkan Allah melaknati dalam kehidupannya, dan Allah sediakan siksaan yang sangat besar. Betapa Allah memurkai siapapun kita yang tidak menghargai nyawa sesama, bahkan nyawa anak yang baru lahir atau bahkan anak yang belum lahir sekalipun. Maka para ulama sepakat ketika menggugurkan seorang anak yang masih di kandungan tetapi ia sudah punya nyawa sesungguhnya, maka itu termasuk qatalan nas, termasuk membunuh jiwa yang hidup, ya. Begitu juga di ayat yang lain, di surat An-Nisa juga ayat 29, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha bikum rahima. Kenapa begitu? Karena Allah sangat sayang pada semua hambanya. Makanya seberat apapun beban hidup, seputus asa apapun seseorang dalam menghadapi persoalan, seorang itu tidak boleh bunuh diri. Apalagi bunuh diri, minta mati, minta dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah pun itu larangan. Seorang ketika begitu berat menghadapi beban, menghadapi persoalan, atau bahkan seorang yang begitu berat merasakan sakit dalam kehidupannya, dia hanya boleh meminta dipilihkan oleh Allah.
Ya Allah, apabila hidup bagiku itu lebih baik, maka tetap jagalah untuk saya tetap hidup. Tetapi apabila mati itu yang lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah kita untuk meminta mati. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun beban kehidupan kita, semenyakitkan seperti apapun penyakit yang menimpa kita atau saudara kita, itu juga yang jadi alasan para ulama akan haramnya menyuntik pasien yang mungkin sudah parah sakitnya dengan suntikan yang mematikan. Itu juga yang kemudian semua ulama sepakat bahwa barang siapa yang bunuh diri dengan cara apapun itu termasuk mati dalam kekufuran. Karena orang yang bunuh diri, orang yang mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri, tidak menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ia tidak mensyukuri takdir Allah, tidak mengimani ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis lain yang dinukil oleh musannif, oleh Imam Al-Baihaqi. Di antaranya Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Saking dijaganya nyawa sesama tanpa alasan yang benar, maka kata Rasul, mencaci sama muslim itu fasik. Sedangkan kalau membunuh sesama muslim itu kufrun, adalah kekafiran. Begitu juga ada hadis yang terkait dengan ini. Rasulullah bersabda, awaluma yuqadha bainan nas bidima. Perkara yang pertama kali akan dilakukan perhitungan di yaumil qiyamah besok adalah perkara-perkara terkait dengan dima, dengan darah, dengan pembunuhan. Siapa yang sembrono terhadap pembunuhan dengan nyawa seseorang, dengan darah seseorang, maka ia akan segera akan diperhitungkan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, para bapak dan sekalian, hadis Rasulullah SAW yang penting kita renungkan. Beliau bersabda, la yazul mu'min mu'naqan fi dinihi malam yusib daman haraman. Tidak hentilah seorang muslim beristirahat di masalah agamanya selagi ia belum menumpahkan darah membunuh yang diharamkan. Artinya bahwa seorang itu tidak perlu gelisah dan boleh dia tenang. Sesungguhnya betapapun mungkin dalam persoalan-persoalan agama dia belum bisa melakukan sepenuhnya syariat Islam sepanjang ia menjaga nyawa sesama, tidak sembrono terhadap nyawa dan darah sesamanya. Saya kira itu berapa yang kita pahami dari cabang iman ke-36. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga nyawa sama. Jangan sampai kita sembrono terhadap nyawa sesama, terhadap kematian seseorang, sehingga kita bisa betul-betul menghormati, menjaga kehidupan kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah membimbing kita untuk tetap memperhatikan syariatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.